Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Perkenalkan, saya Zulidah Nur Afifah sebagai salah satu tutor di PKBM Manarul Ilmi Inhil di bidang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kepada para peserta yang telah bergabung di PKBM Manarul Ilmi Inhil, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Semoga dengan bergabungnya kita dalam lembaga PKBM Manarul Ilmi Inhil ini dapat menambah wawasan ilmu kita dan dapat menjadi ladang pahala dalam menimba ilmu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang sejarah Rasulullah di Mekah. Dimulai dari perjalanan hidup Rasulullah. Ketika Rasulullah berumur 2 atau 3 tahun, dilakukan pembersihan hati Rasulullah oleh 2 malaikat, yaitu malaikat Mikail yang bertugas sebagai yang membawa air Zam-Zam dan malaikat Jibril yang bertugas membelah dada Rasulullah, kemudian membersihkannya dengan air Zam-Zam sebanyak 3 kali, kemudian mengembalikannya ke tempat semula. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 6 tahun, ibunda Rasulullah Aminah wafat, dan 2 tahun setelahnya disusul oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib yang juga wafat. Dan setelah kepergian kakeknya, Rasulullah ikut bersama pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke Syria untuk pertama kalinya. Dan dalam perdagangannya ke Syria, ketika berumur 25 tahun, Rasulullah bertemu dengan Khadijah, yang kemudian Khadijah meminang Rasulullah dengan perantara, dan Rasulullah menerima dan mereka menikah di umur Rasulullah 25 tahun. 3 tahun setelahnya, setelah pernikahan, lahir anak pertama yang diberi nama Al-Qasim. Kemudian 2 tahun setelahnya lahir anak kedua yaitu Zainab. Dan ketika Rasulullah berumur 33 tahun, lahir anak ketiga yaitu Ruqayyah. Dan tahun selanjutnya lahir anak keempat yaitu Ummu Kulsum. Dan di 35 tahun Rasulullah terjadi peristiwa Hajar Aswad atau peletakan batu Hajar Aswad. Dan di umur yang sama 35 tahun lahir anak kelima yaitu Sayyidah Fatimah, dan selanjutnya anak keenam yaitu Abdullah. Dan untuk pertama kalinya Rasulullah menerima wahyu melalui perantara malaikat Jibril, yaitu ketika Rasulullah berumur 40 tahun di Gua Hira pada malam 17 Ramadan. Dan setelah menerima wahyu, Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di umurnya yang masih 40 tahun, dan kurang lebih melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, sampai turun ayat Al-Hijr ayat 94, fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 46 tahun, kaum muslimin melakukan hijrah ke Habasyi atau yang sekarang dikenal dengan Ethiopia. Dan ketika berumur 49 tahun, kaum Quraisy melakukan pemboikotan di Mekah. Dan pada umur 49 tahun juga istri Rasulullah Sayyidah Khadijah wafat, dan disusul juga oleh paman Rasulullah Abu Thalib yang juga wafat. Dan setelahnya Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Dan juga turun perintah Allah untuk Rasulullah menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian di umur yang sama Rasulullah juga melakukan dakwah ke Taif seorang diri. Dan pada umur 50 tahun peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah dilakukan, dan juga kaum muslimin melakukan hijrah ke Yasrib atau yang sekarang disebut dengan Madinah.
Setelahnya terjadi perjanjian Aqabah yang pertama pada usia 52 tahun, kemudian dilanggar, kemudian tidak lama terjadi lagi perjanjian Aqabah yang kedua. Kemudian setelah itu kaum Quraisy mencoba melakukan percobaan pembunuhan Rasulullah, namun gagal. Kemudian di manakah Arab itu? Jazirah Arab dibatasi Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat, Teluk Arab dan sebagian besar negara Irak bagian selatan di sebelah timur, Laut Arab yang bersambung dengan Lautan India di sebelah selatan, dan negeri Syam, dan sebagian kecil dari negara Irak sebelah utara. Kemudian kaum-kaum Arab, dilihat dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya, para sejarawan membagi kaum-kaum Arab menjadi 3 bagian. Yang pertama, yaitu Arab Ba'idah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sudah punah dan tidak mungkin sejarahnya bisa dilacak secara rinci dan komplit seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Tasm, kaum Judais, kaum Imla, dan lain-lainnya. Yang kedua ada Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Yarib bin Yasjub bin Qotlan, atau disebut pula Arab Qottaniyah yang berasal dari Yaman. Yang ketiga yaitu Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut pula Arab Adnaniyah. Bagaimana kondisi Arab saat itu sebelum kenabian? Menurut ahli sejarah, kondisi bangsa Arab di zaman jahiliyah waktu itu, dalam segi keagamaan mereka menyembah berhala, serta menyembelih hewan-hewan kurban di hadapan patung-patung itu untuk memuliakannya. Pada umumnya mereka tenggelam dalam kemusyrikan dan dalam kehidupan yang berpecah belah, serta saling berperang. Setiap sengketa yang timbul, mereka serahkan penyelesaiannya kepada para pemimpin mereka. Kemudian latar belakang masyarakat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat khususnya Mekah, diantaranya yaitu menyembah berhala, sebagaimana yang telah kita ketahui, karena menurut mereka berhala-berhala itu anaknya Tuhan yang bisa memberikan syafaat. Padahal kenyataannya tidak. Bahkan ada yang terbesar dan terpopuler namanya Lata, Uzza, dan Manat. Kemudian mereka juga sangat memperhatikan dan memelihara kedudukan tata nilai yang tinggi dan istimewa. Mereka juga gemar minum minuman keras, berzina, berjudi, dan tenggelam dalam kehidupan dunia, tanpa memikirkan kehidupan akhirat nantinya. Mereka dalam kehidupan sehari-hari sering juga terjadi pertikaian antara suku atau kabilah. Mereka juga memberikan penghargaan kepada orang lain berdasarkan keturunan, kebangsawanan, dan kekayaan, bukan didasarkan pada ilmu maupun akhlaknya. Kemudian kondisi sosial, politik, dan moral, yaitu kemurahan hati, menempati janji, bangga pada diri sendiri, dan sifat pantang menerima pelecehan dan kezaliman, tekad yang pantang surut, lemah lembut, tenang, dan waspada. Gaya hidup lugu dan polos ala Badu yang belum terkontaminasi oleh kotoran peradaban dan tipu dayanya. Adapun penyebaran Islam di Mekah, Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun di malam 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi di Gua Hira, ketika Jibril membawa wahyu dan menyuruh Muhammad untuk membacanya, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, yang menjadi tanda dan juga merupakan penobatan beliau sebagai nabi dan rasul bagi seluruh umat manusia, dan sudah menjadi tugasnya untuk berdakwah. Rasulullah menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya Khadijah, dan Khadijah menjadi orang pertama masuk Islam. Pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul bahkan dibenarkan oleh seorang pendeta Nasrani yang bernama Waraqah bin Naufal, dan 2 tahun kemudian Rasulullah menerima wahyu yang kedua, yaitu Al-Mudassir ayat 1-7.
Dengan turunnya wahyu tersebut, maka jelas misi dakwah Rasulullah yaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana strategi dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki dua karakter dakwanya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, yaitu dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Rasulullah memulai dakwanya secara sembunyi-sembunyi di awal kenabian karena menjaga keselamatan umat Islam dari kekejaman orang kafir. Selama hampir 3 tahun lamanya Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sampai kemudian pada tahun keempat turun Wahyu Al-Hijr ayat 94, Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang intinya memerintahkan kepada Nabi untuk mensyiarkan secara terang-terangan. Maka mulailah beliau mengajarkan secara terang-terangan kepada penduduk Mekah agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara dakwah ini mulailah Nabi dan agama Islam yang baru disampaikan menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat di kota Mekah. Pada awalnya mereka menganggap dakwah beliau ini sebagai gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan, sebagai gerakan yang tidak bertahan lama, gerakan yang tidak perlu diacuhkan, gerakan yang sudah dianggap tidak waras lagi. Tetapi dengan petunjuk Allah, gerakan dakwah Rasulullah semakin tersebar luas dan pengikutnya pun semakin banyak. Kemudian substansi dakwah Rasulullah pada periode Mekah, ada dua substansi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Yang pertama menanamkan ajaran tauhid, yang kedua memberi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah yang dilakukan beliau pada intinya adalah menegakkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dengan segala konsekuensinya. Menegakkan kalimat tauhid bukan perkara yang sangat mudah, karena hal itu harus diikuti dengan sikap dan perbuatan yang nyata dalam sehari-hari. Dan proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi juga mengandung makna yang mengeluarkan dari zaman kebodohan ke alam yang terang benderang, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Alasan orang-orang yang menerima ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama mereka yakin bahwa yang disampaikan Rasulullah adalah berdasarkan wahyu, bukan hanya omongan kosong semata. Yang kedua, keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan dalam kesehariannya. Jadi yang disampaikan Nabi itu tidak hanya berdasarkan omongan, tetapi dibuktikan dengan apa yang dilakukan Nabi dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang ketiga, ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional, tidak mengada-ngada, dan dapat diterima secara akal sehat. Kemudian, menurut mereka, dalam melakukan syiarnya, beliau tidak pernah melakukan kekerasan. Dan Rasulullah memang tidak pernah memaksa ataupun melakukan kekerasan hanya untuk orang-orang agar mengikutinya. Adapun yang menolak atau menentang ajaran Nabi beralasan bahwa mereka khawatir Tuhan mereka akan tidak disembah oleh masyarakat Mekah lagi. Yang kedua, ajaran yang disampaikan Rasulullah bertentangan dengan ajaran yang mereka lakukan selama itu. Dan mereka takut akan kehilangan kekuasaan. Adapun yang berpura-pura menerima ajaran Nabi, yaitu orang munafik, yang pertama ingin menghancurkan Islam dari dalam, dan juga ingin merebut kekuasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keteladanan dakwah Rasul, cara dakwah Rasul yang harus diteladani oleh umat Islam,
Di antaranya yaitu Nabi berdakwah dengan keteladanan. Sebelum beliau menyampaikan sesuatu, maka beliau terlebih dahulu melaksanakannya. Maka jadi di samping dakwah dengan lisan, dakwah juga dilakukan dengan perbuatan, sikap, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Rasulullah juga menyampaikan dakwanya dengan penuh hati-hati, sabar, dan menggunakan bahasa yang halus dan lemah lembut, serta dengan bahasa yang mudah dipahami. Rasulullah juga memposisikan para pengikutnya sebagai sahabat, yang mana tercermin dalam sebutan para pengikutnya, yakni dengan sebutan sahabat. Cara ini menimbulkan rasa simpati yang luar biasa karena di dalam Islam nyata-nyata diterapkan kesetaraan tanpa memandang derajat, tingkatan atau yang lain. Kemudian Rasulullah juga selalu bersama para sahabat-sahabatnya baik dalam keadaan suka maupun duka. Dan dengan demikian terjalin persatuan, kesatuan, dan solidaritas umat Islam yang sangat kuat. Dalam berdakwah, Rasulullah tidak pernah memaksakan kehendak. Rasulullah hanya menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan pemahaman secara rasional dengan hati yang jernih. Mengikuti atau tidak itu kembali lagi ke hak pribadi masing-masing. Dan kata lain, dalam berdakwah Rasulullah tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan. Dan adapun kesimpulan yang dapat diambil dari sejarah perjalanan Rasulullah di Mekah, yaitu yang pertama yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua hari kiamat sebagai hari pembalasan, yang ketiga kesucian jiwa, dan yang keempat persaudaraan dan persatuan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita, wawasan ilmu hazanah kita, dan menjadikan pahala bagi kita yang mencari ilmu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.